Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu siang 8 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah bab, masih di dalam bab yang ke-23, yaitu bab maja'a anna ba'da hadhihi al-ummati ya'budul awthan, tentang bahwa sebagian umat ini menyembah berhala atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pada halaman 326, silahkan dibuka pada paragraf yang sebelum terakhir, qawluhu wa qawlullahi ta'ala qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 21. Ayat ini
memberikan pelajaran bahwa Allah menceritakan tentang penguasa pada zaman Ashabul Kahfi, para pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan akidahnya ke goa, yang hendak membangun masjid atau tempat ibadah pada kuburan Ashabul Kahfi. Jadi ada kisah disebutkan dalam surah Al-Kahfi tentang kisah beberapa pemuda yang pergi ke goa untuk menyelamatkan akidah mereka. Pergi ke goa untuk menyelamatkan akidah mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah kepada pemuda-pemuda tersebut. Dan karamahnya adalah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tidur. Kemudian setelah itu mereka dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidurnya mereka ini sangat lama. Kemudian di dalam tidurnya mereka tersebut terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka tidur dalam keadaan seperti tidak tidur. Allah berfirman, "Tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud." Kalian mengira bahwa mereka itu dalam keadaan sedang bangun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Kemudian juga mereka saat tidur yang lama itu berbolak-balik kanan dan ke kiri. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Karena mereka tidurnya lama. Kalau tidurnya hanya pada satu bagian, maka akan rusak tubuh mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga keadaan goa yang mereka tidur di dalamnya. Mereka ini tidur dalam keadaan matahari, ada yang sinarnya, ada yang masuk ke dalam goa tersebut. Sehingga udara selalu berganti dan tidak pengap yang membawa kepada kehancuran pada tubuh mereka, saking lamanya tidur mereka. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ratusan tahun, maka bergantilah penguasa yang dulu mengejar-ngejar mereka. Berganti penguasa tersebut. Nah, kemudian setelah berganti penguasa tersebut, penguasanya sudah sepakat dengan keyakinan para pemuda ini. Nah, ketika sepakat dengan keyakinan para pemuda ini, maka akhirnya orang-orang pada tahu bahwa pemuda inilah yang dulu diceritakan mereka kabur dari penguasa yang zalim dan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kemudian kembali lagi ke goa karena mereka mengira bahwa diri mereka masih dikejar-kejar. Nah, akhirnya mereka kemudian meninggal di dalam goa tersebut. Nah, penguasa yang pada saat mereka itu hidup kembali ingin mengabadikan mereka ini. Kemudian ingin membangun masjid di atas
goa yang merupakan kuburan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan cerita Ashabul Kahfi yang ada pada ayat ini. Nah, yang jadi pembicaraan adalah penguasa yang waktu itu ingin membuat masjid di atas kuburan mereka. Itu yang dimaksud. Wal muradu, penulis mengatakan wal muradu annahum fa'alu ma'al fityah ba'da mautihim ma yudhammu fa'iluhu. Dan yang dimaksud bahwasanya mereka, yaitu para penguasa pada waktu itu, adalah mereka melakukan kepada para pemuda tersebut setelah kematian para pemuda tersebut perbuatan yang dicela siapa yang melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Anbiya'ihim wa salihihim masajid. Arada tahdhira ummatahu an yaf'alu ka fi'alihim. Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Nabi Muhammad SAW menginginkan memperingatkan umatnya dengan keras agar tidak melakukan perbuatan seperti perbuatan Yahudi dan Nasrani tersebut. Ini hadis menunjukkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang membangun kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, yaitu sebagai tempat yang diibadahi. Kemudian wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman akhrajahu wa hadha siyaq Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sehingga setapak demi setapak, jikalau mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu adalah hewan yang mana hewan tersebut seperti biawak. Ya. Nah, ini saya akan contohkan lubang tersebut seperti biawak. Nah, ini namanya dob, ya. Kalau kita lihat di sini, nah, ini adalah hewan namanya dob. Ya. Jadi seperti lubang biawak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mereka masuk ke dalam lubang dob, maka niscaya kalian akan mengikutinya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditanya, wahai Rasulullah, apakah mereka ini Yahudi dan Nasrani? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapakah mereka? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz riwayat Muslim.
Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani adalah kebiasaan yang buruk, yang kadang tidak ada manfaatnya. Kemudian seperti misalkan di dalam hadis ini, mereka digambarkan masuk ke dalam lubang hewan dob. Hewan dob, lubangnya berkelok-kelok, kemudian kotor, sempit, bau, tidak ada manfaat masuk ke dalamnya. Nah, begitu juga nanti kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Lubangnya tidak ada pekerjaannya tidak ada manfaatnya, dan banyak menghasilkan keburukan dan tidak bersih. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Di antaranya adalah menyembah berhala, sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, qauluhu sunan bi fathil muhmala ay tariqun sanana ya, ay tariqun man kana tariqu man kana qablakum. Qala al-muhallab al-fathu awla. Yang artinya sanana dengan diberikan harakat kasrah, sanana, yaitu jalan orang sebelum kalian. Dan Al-Muhallab rahimahullah berkata, pakai fathah lebih utama, bukan sunana tetapi sanana. Meskipun sunana juga diperbolehkan. Lalu siapa Al-Muhallab yang disebutkan di dalam kitab tadi? Al-Muhallab bin Abi Safrah. Beliau ini adalah ulama Islam di abad ke-1 Hijriah. Itu wafat pada tahun 78 Hijriah. Al-Muhallab. Nah, 82 Hijriah maksud saya. Wafat pada tahun 82 Hijriah. Jadi beliau bisa dikatakan sebagai seorang mukhadram, yang mana beliau ini belum bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Al-Muhallab berkata al-fathu aula, yaitu memakai kata sanana, sinnya diberikan harakat fathah, lebih utama daripada sunana. Karena hadisnya tadi berbunyi begitu, la tattabi'unna sanana. Ada juga yang membaca sunana. Qauluhu hadwal qudzati bil qudzah. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan setapak demi setapak. Binas hadwa ala al-masdar wal qudzah bi dhammil qab wahidatul qudzati wa huwa rishu sahan. Al-qudzah artinya adalah arish as-sahan. Ini kalau kita perhatikan, qudzah itu maknanya
seperti gambar di bawah ini. Ini namanya quzzah. Ini saya contohkan gambarnya. Nah, ini adalah quzzah, yaitu bulu yang ada pada anak panah. Bulu yang ada pada anak panah. Jadi benar-benar sama, tidak ada bedanya. Nah, begitulah nanti kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dan benar-benar sama. Ay la tattabi'unna tariqahum fi kulli ma fa'al. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jalan mereka di setiap apa saja yang mereka perbuat. Watashabbahu wa tushabbihuhum fi dhalika kama tashabbaha quzzatus sahmi al-quzzatal ukhra. Dan kalian menyerupai mereka di dalam hal tersebut sebagaimana bulu pada anak panah sama dengan bulu yang lain. Wa bihadza tadhharu munasabatul ayati litarjamah. Dengan ini akan nampak kesinambungan ayat-ayat dengan apa yang dimaksud pada bab ini. Waqad waqa'a kama akhbar. Dan telah terbukti, telah terjadi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan. Wa huwa alamun min a'lamin nubuwah. Dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Nah, qauluhu hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltum. Jadi kalau lihat tanda-tanda kenabian ini memang benar. Sebagian dari kaum muslimin mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani dalam setiap yang mereka lakukan, diikuti, ya, mau yang bermanfaat tidak bermanfaat diikuti. Ini merupakan tanda dari benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qauluhu hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltum. Sehingga jikalau mereka masuk ke dalam lubang hewan dhab yang sudah saya tunjukkan tadi, maka niscaya kalian akan memasukinya. Wa fi haditsin akhar hatta law kana fihim man ya'ti ummahu alaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dhalik. Di dalam riwayat yang lain, meskipun jikalau di tengah-tengah kaum Yahudi dan Nasrani ada yang menggauli ibunya dengan terang-terangan, maka niscaya di tengah-tengah umatku akan ada yang melakukan hal demikian. Arada sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu la tada'u syai'an mimma kana yaf'aluhu al-yahudu wan-nasara illa fa'alathu kullahu la tatruku minhu syai'an. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan beliau bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu apapun dari apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, melainkan umatnya akan melakukannya seluruhnya, tidak meninggalkan sesuatu pun darinya sedikit pun. Nah, mengerikan ya, subhanallah.
Dan ini sudah terjadi pada ikhwan. Walihada qala Sufyan ibnu Uyainah. Oleh karena itu berkata Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala adalah ulama hadis yang wafat pada tahun 198 Hijriyah, abad kedua Hijriyah. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Al-Kufi. Beliau ahli hadis. Dan di sana ada Sufyan yang lain, yaitu Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ada Sufyan yang lain, ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan ibnu Uyainah, kalau Sufyan Ats-Tsauri beliau wafatnya pada tahun 161 Hijriah, berarti lebih tua dari Sufyan bin Uyainah. Ya, makanya disebut dengan Sufyanan, dua orang yang bernama Sufyan, dan dua-duanya ahli hadis. Dua-duanya ahli hadis. Baik. Berkata Sufyan bin Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud." Siapa saja yang telah rusak dari ulama-ulama kita, maka di dalamnya Yahudi. Waman fasada min ubbadina fafihi syabahun minan nasara. Dan siapa saja yang rusak dari para ahli ibadah kita, maka di dalamnya terdapat penyerupaan dengan kaum Nasrani. Kenapa? Karena kaum Yahudi itu ahli ilmu, mereka faham ilmu agama, ya. Dan kaum Nasrani ahli ibadah. Cuma ilmunya kaum Yahudi tidak diamalkan, dan ibadahnya kaum Nasrani tidak di atas ilmu. Gitu ya. Nah, qultu fama aktsarul fariqain. Aku berkata, yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, alangkah banyaknya dua kelompok ini. Ini pada zaman beliau, ya, yaitu pada abad ke-13 Hijriah atau 4 ke-14 Hijriah. Lakin min rahmatillahi ta'ala wa ni'mati an ja'ala hadhihi al-ummah la tajtami'u ala dhalalah kama fi hadithi Thawban al-ati qariban. Akan tetapi termasuk rahmat Allah dan nikmat Allah, Allah menjadikan umat ini tidak berkumpul di atas kesesatan, sebagaimana hadis dari Thawban yang akan disebutkan di depan ini setelah ini. Qauluhu qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Di dalam hadis disebutkan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka Yahudi dan Nasrani yang kau maksud di dalam hadis tadi yang akan diikuti oleh kaummu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, jika bukan mereka, siapa lagi? Ya, jika bukan mereka, siapa lagi? Huwa bi raf'il yahud khabaru mubtada mahdhuf, ay ahumul yahud wan nasara alladhi nattabi'u sananahum. Di dalam hadis disebutkan al-yahudu, ini adalah bentuknya kabar dari mubtada yang tersembunyi. Maksudnya adalah, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani yang kami akan mengikuti kebiasaan mereka? Nah, itu maksudnya. Wa yajuzun nasbu bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu ta'ni. Boleh juga dengan al-yahuda wan nasara. Al-yahudanya pakai harakat fathah, yaitu diberikan harakat fathah karena ada kata kerja yang tersembunyi, yaitu ta'ni.
Kemudian paman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, lalu siapa lagi? Nah, gitu. Istifham ingkari. Ini adalah bentuk pertanyaan pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi kalau bukan mereka? Ini pengingkaran dari Rasulullah SAW. Hai, faman hum ghairu ulaik. Maksudnya siapakah mereka kalau bukan mereka? Nah, qauluhu wali muslimin an Thawbana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sesudah itu tadi dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa ada dari umat Islam yang terperosok ke dalam perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat tentang Ashabul Kahfi tadi disebutkan bahwa penguasa yang berkuasa di masa Ashabul Kahfi ingin menjadikan kuburan atau goa Ashabul Kahfi sebagai masjid, dan ini dapat menyebabkan kesyirikan, dan mereka adalah ahlul kitab, maka sebagian kaum muslimin juga akan melakukan demikian. Adapun hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tadi menjelaskan bahwa sebagian umatnya yang mengikuti kebiasaan ahlul kitab akan ada seperti itu, meskipun untuk perkara yang tidak bermanfaat. Ya, dan ini termasuk di dalamnya adalah mengerjakan perbuatan syirik sepeninggal Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa sebagian umatnya akan mengikuti kebiasaan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, di dalam perkara-perkara yang termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Meskipun tidak bermanfaat, maka kaum Nasrani akan mengikutinya. Ya. Wallahu a'lam. Maksud saya kaum muslimin akan mengikuti kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wali muslimin an Thawban radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawaliyal arda ara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha wa u'tidu al-kanzain al-ahmara wal-abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'ammah alla yuhlikaha bi sanatin bi'ammah wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin bi'ammi wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum ولو اجتمع عليهم من بالأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان فإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم
yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq mansuratun la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, yang artinya dan Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban. Thauban ini adalah maula Rasulullah SAW, yaitu mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu, dan aku diberi 2 perbendaharaan simpanan, merah dan putih, yaitu maksudnya Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan kekeringan yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Rabbku berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan rasa panas yang berkepanjangan, tidak turun hujan maksudnya, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri. Maka nantinya musuh itu tidak akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan, dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada sesuatu dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, inilah dalil yang kelima, yang terakhir, yang menunjukkan bab ini. Kita baca penjelasannya. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan Imam Ibnu Majah dengan tambahan yang telah disebutkan oleh penulis. Qauluhu an Thauban, di dalam hadis disebutkan dari Thauban. Siapa itu Thauban? Thauban adalah huwa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa nazala ba'dahu Syam
wa mata bihimsin sanata arba'in wa khamsin. Beliau adalah maula. Maula itu istilah untuk seorang budak yang pernah dimerdekakan ya, oleh seseorang. Nah, Thauban adalah seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu akhirnya menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Thauban menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu melazimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tinggal di negeri Syam dan meninggal di kota Hims pada tahun 54 Hijriah. Qauluhu inna allaha zawaliyal arda qala tur bishti zawaita asy-syai' jama'tahu wa qabadtahu. Ketika Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah zawa untukku bumi. Zawa artinya adalah mengumpulkan dan menggenggam. Ya, Allah menguasakan kepada Nabi Muhammad SAW bumi ya, dari barat dan dari sampai timur. Yuridu taqribal ba'id minha hatta ittala alaihi ittila'u 'alal qarib. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menguasai bumi, yang diinginkan padanya adalah mendekatkan yang jauh darinya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk melihatnya secara dekat. Wahasiluhu annahu tuya lahu al-ard wa ja'alaha majmu'ah kahayati kaffin fi mir'atin yanzuruhu. Dan hasilnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah untuknya bumi itu dalam satu putaran, dan menjadikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi itu kumpulan seperti keadaan telapak tangan pada cermin yang dia lihat, keadaan telapak tangan pada cermin yang dia lihat. Maksudnya apa saja kabar-kabar yang ada di bumi diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dalam waktu yang dekat. Nabi Muhammad SAW mengetahui. Qala at-tibi ay jama'aha li hatta absartu ma tamlikuhu ummati min aqsal masyariq wal magharibi minha. Yang artinya at-tibi berkata, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untukku bumi sampai aku bisa melihat apa yang dimiliki oleh umatku dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Ini termasuk daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwali minha. Dan sesungguhnya umatku akan sampai kepada batasan kekuasaannya yang aku diperlihatkan darinya. Qala al-Qurtubi hadha al-khabar wujida makhbarahu kama qala. Imam al-Qurtubi mengatakan kabar dari Rasulullah SAW ini benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan. Wa kana dzalika min dalaili nubuwwatihi. Dan itu termasuk daripada dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna mulka ummatihi ittasa ila an balagha aqsa tanjah bin nun wal jim alladhi huwa muntaha imaratil maghrib ila aqsa syarq al-mashriq mimma huwa wara'a Khurasan wan Nahar
wa katsirun min biladis Sind wal Hind was-Saghd wa lam yata'assa dzalika al-ittisa' min jihatil janub wasyimal. Dan yang terjadi adalah kekuasaan umatnya meluas sampai kepada akhir Tanjah, yaitu akhir dari bangunan Maroko di barat. Adapun di timur, yaitu sampai akhir dari timur, yaitu di belakang Khurasan dan sungai. Dan kebanyakan dari negara As-Sind dan Hind dan Sadr, dan tidak meluas dengan perluasan dari arah selatan dan utara, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW timur dan barat. Nah, gitu ya. Walidzalika lam yadhkur alaihi salam annahu uriyahu wala akhbara anna mulka ummatahu yablughu. Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau dimimpikan bahwa umatnya akan menguasai selatan dan utara, dan juga beliau tidak diberitahukan bahwa kekuasaan umatnya akan sampai kepada selatan dan utara. Makanya sebagaimana disebutkan saja, yaitu umatnya akan menguasai dari timur dan dari barat, ya, dari timur dan dari barat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat peta, sangat luar biasa ya. Kekuasaan kaum muslimin persis seperti yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Qawluhu zuyali minha yahtamil an yakuna mabniyan lil fa'il wa an yakuna mabniyan lil maf'ul. Bisa dimungkinkan dia ini adalah dibentukkan dalam bentuk fasik untuk pelakunya, atau bentuk fasik untuk yang diberlakukan padanya. Qawluhu a'titul kanzain al-ahmara wal abyada. Dan aku diberikan dua apa sih namanya? Harta perbendaharaan. Al-ahmar yang merah, al-abyad yang putih. Dua harta perbendaharaan. Qala Imam Al-Qurtubi ya'ni bihi kanza Kisra wa huwa maliku al-Furs, wa kanza Qaisar wa huwa maliku ar-Rum, wa qusurahuma wa biladahuma. Yang dimaksud itu adalah harta yang dimiliki oleh Kisra, dan Kisra adalah raja dari Persia, dan harta yang dimiliki oleh Kaisar, dan Kaisar adalah raja dari Romawi, dan juga apa istana dari mereka berdua, dan juga negara mereka berdua. Ini akan dikuasai oleh Rasulullah SAW dan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tunfaqunna kunuzahuma fi sabilillah. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kekayaan mereka berdua akan dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'abbara bil ahmar an kanzi Qaisar li'anna al-ghaliba 'indahum kanat dhahab. Dan disebutkan warna merah tentang harta kekayaan Kaisar, karena kebanyakan dari mereka kekayaannya adalah yang berwarna merah. Wabil abyad an kanzi Kisra, dan diibaratkan dengan putih tentang harta kekayaan Kisra, yaitu raja Persia, li'anna al-ghaliba indahu kana al-jawhar wal fiddah, karena
yang banyak ada menurut mereka yang mereka miliki adalah al-jauhar dan fiddah, perak, ya, perak. Wa wujida fi khilafati Umar, dan itu ada di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa innahu siqa ilaihi taju Kisra wa hulliyatahu wa ma kana fi buyuti amwalih. Maka di zaman Umar bin Khattab dibawakan kepada beliau mahkota Raja Kisra, Raja Persia, dan juga perhiasan-perhiasan dan apa saja yang ada di dalam rumah harta Kisra. Wa jami'u ma hawathu mamlakatuhu ala sa'atiha wa adhabatiha, dan seluruh apa yang diliputi oleh kerajaannya, padahal kerajaannya besar dan juga agung dan sangat luas. Wa kadzalika fa'ala Allahu bi Qaisar al-ahmar al-abyad mansubani 'ala al-badan. Dan demikian juga yang dilakukan oleh Allah kepada Al-Qaisar, yaitu raja dari Romawi. Baik. Qauluhu wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikahum bisanatin bi'ammah. Yang artinya, dan aku berdoa kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan paceklik yang merata. Hakadha thabata fi asli al-musannif rahimahullah bi'ammah, ay bil-ba'. Wa hiya riwayatun sahihatun fi sahih Muslim wa fi ba'dha bihadfiha. Dan disebutkan di dalam kitab asli yang ditulis oleh penulis dengan kata-kata bisanatin bi'amah, itu 1 tahun yang umum, yang sempurna, yang merata, bilba. Dan ini adalah riwayat yang benar dalam kitab Sahih Muslim, dan juga tanpa ba, ya. Dan kalau kita terjemahkan sama saja maksudnya. Wa ka'annaha zaidah li anna 'amah sifatus sanah, was sanah al-jadbu alladhi yakunu bihi al-halak al-'am. Dan as-sanah adalah kesuburan yang dengannya terjadi kehancuran yang merata. Wa yusamma al-jadb wal qah. Al-jadb namanya adalah kekeringan dengan kata sanah. Wa yajma'u ala sinin, dan di dalam bentuk jamak sinin. Kama qala ta'ala wa laqad akhadna ala fir'aun bis-sinin, ay al-jadb al-mutawali. Dan sungguh kami berikan siksa kepada keluarga Fir'aun dengan kekeringan yang terus-menerus. Baik, waktunya habis, sudah 1 jam kita berbicara. Ini hadis belum selesai, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.